Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ozi Prazuganda dan saya berasal dari kelompok Cicahanji, yaitu kelompok dari mata kuliah e-business. Dan di sini kami akan menerangkan atau memberikan materi tentang B2B dan juga B2C, yang dimana tugasnya adalah analisa perusahaan yang menerapkan konsep bisnis B2B dan B2C. Di sini perusahaan yang kami pilih adalah MBIS dan juga Shopee. Pertama, izinkan saya mengenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, ada Khairunisa Putri Andira dengan NIM 090. Yang kedua, ada Hani Ulfia Rahman dengan NIM 082. Dan yang ketiga, ada Ozi Prazuganda dengan NIM 096. Serta yang keempat, ada Selki Fauziah dengan NIM 073. Agendanya sendiri untuk pemberian materi kali ini adalah yang pertama, pengertian B2B dan juga B2C. Yang kedua, yaitu perbedaan B2B dan juga B2C. Yang ketiga adalah perkembangan model bisnis di Indonesia, yaitu tentang perusahaan yang kami analisa tadi, MBIS dan juga Shopee. Untuk materi yang pertama, apa itu model bisnis B2B dan juga B2C, akan saya serahkan langsung kepada rekan saya, yaitu Selki Fauziah. Kepada Selki Fauziah, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan apa itu model bisnis B2B atau business to business dan B2C yaitu business to customer. Yang pertama yaitu B2B model. Konsep bisnis B2B model berfokus pada penyediaan produk dari satu bisnis ke bisnis lainnya. Meskipun banyak bisnis e-commerce di area ini adalah penyedia jasa pelayanan, Anda juga akan menemukan perusahaan software, perusahaan supplier, dan pemasok perabot kantor, perusahaan hosting, dan berbagai model bisnis e-commerce lainnya dari sektor ini. Contoh perusahaan yang menerapkan model B2B ada MBIS serta Unilever. Selanjutnya B2C model atau business to customer model. Sektor e-commerce B2C yaitu business to customer adalah model bisnis yang lazim dilakukan di pasar e-commerce. Bahkan sektor B2C adalah model bisnis yang selalu ada di pikiran orang saat mendengar kata e-commerce. Transaksi e-commerce B2C menyerupai model retail tradisional di mana bisnis menjual jasa atau produk kepada individu. Namun, bisnis dijalankan dengan platform online, alih-alih dengan toko fisik. Contoh perusahaan yang menerapkan model B2C, ada Shopee, Lazada, serta Tokopedia. Lalu, apa perbedaan antara model bisnis B2C dengan B2B dengan B2C? Yang pertama, perbedaan B2B. B2B adalah model bisnis di mana transaksi yang terjadi antara satu bisnis dengan bisnis lainnya. MBIS Market menjadi marketplace online B2B pertama di Indonesia yang terintegrasi dengan solusi total e-procurement. Kemudian B2C. B2C adalah model bisnis di mana transaksi yang terjadi antara bisnis dan pelanggan langsung. Shopee menjadi platform yang menerapkan model bisnis ini sejak ia didirikan pada tahun 2015. Sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan materi oleh rekan kita, Selki Fauziah. Untuk materi selanjutnya, analisa perusahaan yang menerapkan model bisnis B2B dan juga B2C, yaitu perusahaan Shopee dan juga MBIS. Untuk perusahaan MBIS sendiri, analisanya akan dijelaskan oleh rekan kita, yaitu Hani dan juga Khairunisa Putri Andira untuk menjelaskan yang bagian MBIS-nya. Kepada rekan saya persilahkan waktu dan tempatnya. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh perusahaan yang menggunakan
B2B atau business to business, yaitu MBIS. MBIS ini merupakan sebuah platform online B2B Indonesia yang bernama mbismarket.co.id atau MBIS Market yang memberikan solusi end-to-end procurement, di mana procurement ini merupakan proses pengadaan barang atau jasa pemerintah. Untuk mendigitalisasi pengadaannya, di mana bagi para pengusaha skala kecil maupun besar, MBIS Market menjadi marketplace online B2B pertama di Indonesia yang terintegrasi dengan solusi total e-procurement. MBIS ini sendiri menyediakan solusi pengadaan barang dan jasa yang terintegrasi berbasis web bagi kalangan perusahaan dan institusi pemerintahan, mulai dari produk teknologi, peralatan kantor, perlengkapan industri, hingga barang-barang retail. Dengan layanan total solusi yang ditawarkan MBIS, klien korporasi bisa langsung mengakses ke vendor-vendor yang terdaftar di MBIS dan melakukan proses bidding. Konsep e-commerce multi-vendor berbasis web ini memungkinkan klien melakukan e-procurement kapan saja dan di mana saja, sesuai dengan SOP atau prosedur dari setiap masing-masing vendor. Saat ini, dengan layanan yang diberikan, MBIS telah berhasil membukukan net merchandise value-nya sebesar 1,3 triliun rupiah, dengan nilai rata-rata kontrak transaksi sebesar 312 juta rupiah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan proses bisnis dari MBIS, di mana pertama itu kita melakukan pemesanan via web. Untuk melakukan pemesanan suatu produknya, maka pelanggan atau perusahaan yang memesan harus melalui website MBIS, yaitu mbismarket.co.id. Setelah dilakukan pemesanan, untuk pembayarannya, kita bisa menggunakan m-banking ataupun dompet digital. Setelah melakukan pembayaran, barang pun akan dikirim. Setelah melakukan pembayaran, barang pun akan dikirim ke lokasi tujuan sesuai dengan estimasi waktu yang telah ditentukan. Kemudian di sini dapat kita lihat perkembangan e-commerce B2B yang ada di Indonesia. Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh dailysocial.id pada tahun 2018, didapatkan data yaitu bahwa di mana model bisnis B2B di Indonesia mendominasi adalah Bhinneka dengan presentasi sebesar 90%. Kemudian dilanjutkan dengan MBIS dengan presentasi sebesar 70% jawaban. Kemudian dilanjutkan dengan Bizzy yang hanya sedikit lebih unggul dari Klik MRO, di mana Bizzy ini memiliki presentasi 65%, sedangkan MRO atau Klik MRO mempunyai presentasi sebesar 60%. Selanjutnya dapat saya jabarkan dari perkembangan MBIS. Perkembangan MBIS ini dapat dilihat yang pertama dari pengadaan barang atau jasanya, di mana pengadaan ini naik 65% secara tahunan per semester 1 di tahun 2019. Kemudian untuk efisiensinya, perusahaan MBIS ini pun melakukan penghematan 27% dari anggaran per 3 bulan dengan adanya online platform. Kemudian yang ketiga, MBIS pun melakukan peningkatan atau pertumbuhan terhadap jumlah penjualannya, di mana jumlah penjualannya ini tumbuh sebesar 40% secara total per tahunan semester 1 di tahun 2019. Terakhir, perkembangan MBIS ini juga dapat dilihat dari nilai transaksi atau GMV-nya yang naik 6 kali sejak tahun 2016. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai perusahaan B2B yaitu MBIS. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Hairunisa Putri Andira atas penjelasannya mengenai perusahaan MBIS. Untuk selanjutnya, yaitu perusahaan Shopee, akan dijelaskan sendiri oleh saudari kita, yaitu Hani Ulfia Rahman. Kepada rekan kami, Hani Ulfia Rahman, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan perusahaan yang menerapkan model bisnis B2C, yaitu Shopee. Shopee merupakan salah satu e-commerce terbesar di Indonesia yang menerapkan model bisnis B2C. Shopee ikut meramaikan pasar Indonesia pada akhir bulan Mei 2015 dan mulai beroperasi sejak Juni 2015. Sasaran pasar yang paling utama adalah kalangan muda yang lebih banyak menggunakan gadget dalam kegiatan sehari-hari dan memilih barang tanpa ribet. Shopee adalah satu dari banyak pihak yang memanfaatkan peluang bisnis e-commerce dengan meramaikan segmen mobile marketplace melalui aplikasi
mobile untuk mempermudah transaksi jual beli melalui perangkat ponsel. Selanjutnya, proses bisnis Shopee. Untuk pemesanan, pembeli dapat melakukan pemesanan barang dengan memilih produk yang akan dibeli, memilih jasa pengiriman barang, dan menentukan metode pembayarannya. Untuk pembayaran dan validasi, melakukan pembayaran bisa melalui online banking, kartu kredit, dan kartu debit. Ketika barang yang kita pilih sudah disetujui, maka segeralah melakukan pembayaran. Yang terakhir, untuk pengemasan dan pengiriman, penjual akan melakukan konfirmasi dan melakukan pengemasan barang. Barang yang sudah dikemas akan diberikan kepada jasa pengiriman barang dan akan dikirimkan ke pihak pembeli. Berikutnya yaitu reputasi e-commerce B2C di Indonesia. Menurut survei yang telah dilakukan oleh Daily Social ID pada tahun 2020, didapatkan bahwa reputasi tertinggi model bisnis B2C di Indonesia adalah Shopee dengan presentasi 90% responden, diikuti dengan Lazada sebanyak 70%, JD.ID 65%, dan Blibli sebanyak 60%. Proses perkembangan Shopee. Untuk pengadaan barang dan jasa, Shopee naik sebanyak 111,2% secara tahunan per kuartal 2 2020. Untuk jumlah pendapatan, itu jumlahnya tumbuh menjadi 187,7% pada kuartal 2 tahun 2020, dan untuk nilai transaksi atau GMV menjadi 260 juta transaksi pada kuartal 2 tahun 2020. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Hani Ulfiah Rahman atas penjelasannya mengenai analisa perusahaan B2C Shopee. Maka, dengan berakhirnya penjelasan dari Saudari Hani Ulfiah Rahman, berakhir pula presentasi dari kelompok kami. Bagi teman-teman lainnya yang ingin menyampaikan komentar, bisa dilakukan di bawah video ini di forum diskusi ya. Saya sebagai moderator, Ozi Prazuganda, dengan NIM 096, mengucapkan mohon maaf apabila terjadi kesalahan, dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para penonton. Dengan itu, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.